Silakan duduk. Shalom. Yang pertama, Bapak dan Ibu bersyukur boleh bertemu di tempat ini. Amin. Ceritanya panjang, tetapi hari ini Tuhan buktikan sekali lagi, oh Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas panggilannya. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita semua. Pelayanan ini bukan pelayanan Amos Haryanja, pelayanan ini bukan pelayanan orang per orang, pelayanan ini adalah miliknya Tuhan. Kemarin waktu di sana dibilang ibadah ini mengganggu orang, saya hanya bilang saja, tidak apa-apa. Ini pelayanan Tuhan, ya Tuhan yang bertanggung jawab. Dan itu hari ini terbukti kita ramai bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa buat tempat ini. Biar kehadiran IHOP di tempat ini bukan menjadikan tempat ini makin sepi, tapi tempat ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. 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 Mari kita buka firman Tuhan. Kalau ada yang belum kenal saya Pendeta Amos Haryanja. Tadi istri saya ada di sini. Mana dia? Ya. Dan saya bersyukur sekarang IHOP ini pengerjaannya sudah lumayan, ya. Dan saya berharap semua jemaat akan berubah jadi pengerja, ya. Dan akan banyak jiwa yang baru. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 14. Matius 14 ayat yang ke-13. Ya. Perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya bacakan buat kita semua. Yang pertama ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Ia hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian baca firman Tuhan sejauh ini. Berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya percaya banyak orang Kristen yang mengatakan Yesus itu orang miskin. Halo? Karena dibilang lahirnya di kandang domba. Orang bilang dia orang miskin. Tapi ayat ini, ayat yang kita baca membuktikan Yesus bukan orang miskin.
Katanya ada 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu aja 5.000. Kalau ada perempuan dan anak-anak, coba tambah 2 lagi berapa? 200.000. 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000. Kalau satu istri satu anak berapa? 15.000. Murid-muridnya bilang apa? Tuhan, suruhlah mereka pulang supaya nanti mereka bisa beli makanan di desa-desa. Tuhan Yesus bilang apa? Hah? Jangan nanti bisa di jalan. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus kasih mereka makan. Semua orang yang bilang Tuhan Yesus dan rombongannya dan murid-muridnya adalah rombongan orang miskin terbantahkan oleh ayat ini. 5.000 sekali makan berapa? Halo? Ayo aja sekali makan 80, 100, 150. Itu biayanya berapa? Bukan roli, mana bukan roli? Kali 15.000, hitung berapa? Kali 13.000, hitung berapa? Ini 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000. Belum kita hitung anaknya mungkin 2. Berhenti mengatakan Yesus adalah miskin. Tuhan Yesus bilang, kamu harus kasih dia makan. Murid-muridnya jawab apa? Tidak punya apa-apa. Hah? Murid-muridnya bilang gini, Tuhan, nih jawabannya gini. Ini yang mematahkan yang orang bilang Tuhan Yesus dan rombongannya adalah orang miskin. Bukan. Tuhan Yesus bilang apa? Murid-muridnya bilang apa? Kalau kita ke kota, kita perlu waktu 3 hari perjalanan. Murid-muridnya tidak bilang kita nggak punya uang. Murid-muridnya mengatakan seperti itu. Murid-muridnya bilang apa? Murid-muridnya kalau kita mau beli makanan di kota 3 hari perjalanan. Jauh. Itu sekali lagi membuktikan dia tidak mengatakan dia punya uang. Bayangkan, rombongan 13 orang, dia punya bendahara 1 orang. Siapa bendaharanya? Yudas. Bayangkan tuh, 13 orang pelayanan hari demi hari punya 1 orang bendahara. Wah, luar biasa. Nah, kita di sini jemaatnya berapa? Mungkin ada 100, ya, 100, ya, lebih besar nih, lebih banyak. Tapi dia bisa kasih makan 5.000 orang. Ini kalau 5.000 orang hari ini, Tuhan dari mana Tuhan mau kasih makan 5.000 orang? Tapi hari ini katakan Tuhan Yesus bukan rombongan miskin, ya, bukan rombongan miskin. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus kasih dia makan. Kita nggak punya apa-apa Tuhan. Kita nggak punya makanan. Lalu Tuhan Yesus tanya, what do you have? Apa yang kamu punya? Apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Apa yang kamu punya? Tanya kiri kanannya, apa yang kamu punya? Tanya kiri kanannya, apa yang kamu punya? Tanya balik, kamu juga apa yang kamu punya? Kita terlalu sering mencari apa yang tidak ada pada kita. Yang kita lihat apa? Apa yang dimiliki orang. Dia punya itu, dia punya itu, dia punya itu, dia punya itu. Nggak pernah ditanya pada dirinya, apa yang aku punya. Saya ulangi sekali lagi. Biar firman Tuhan ini melawat setiap kita. Bukan apa yang ada pada orang lain, tapi apa yang ada pada dirimu. Itu lebih dari cukup. Itu lebih dari cukup. Apa yang kamu punya, Christian, lebih dari cukup. Apa yang kamu punya, Jackson, itu lebih dari cukup. Apa yang kita punya, itu jauh lebih dari cukup.
Jangan sibuk cari apa yang orang punya, sementara di dalam dirimu ada Tuhan kasih. Hah? Pak, kasihan Pak, udah gak makan 2 minggu di McDonald Pak, kasihan Pak. Mau berusaha. Minta sana, minta sini. Ingat, nih ada 5.000 orang, ada 5.000 orang. Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang kamu punya, apa yang kita punya. Muridnya bilang apa? Pak, cuma ada 2 ikan dan 5 roti. Kok ikut-ikutan? Saya salah, dia salah. Hah? Berapa? Berapa ikannya? 2. Berapa rotinya? 5. Yang makan berapa orang? 5.000. Lebihnya berapa? 200. Hari ini firman Tuhan ini buat kita semua. Kita pengen jemaat I-Hope berubah. Katakan kiri kanannya berubah. Ya, tempat segini bagus. Kalau tempat ini kita datang, tempat ini makin rusak, makin jorok. Malu. Ya. Harus berubah. Kalau nggak berubah, hidupmu nggak berubah. Hidupmu akan tetap seperti itu. Apa yang ada padamu lebih dari cukup untuk hidupmu bisa bermanfaat bagi sekelilingmu. Anak kecil itu kenapa anak kecil yang punya? Kenapa bukan orang dewasa? Tuhan mau menggambarkan pada kita, selemah apapun engkau menurut dirimu, semiskin apapun engkau menurut dirimu, Tuhan bilang anak ini cukup, lebih dari cukup untuk dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Anak ini, entah tahu bingung juga kenapa anak ini. Masih polos. Anak kecil itu hitungannya orang lemah. Hah? Tuhan bilang apa? Anak kecil ini yang tidak dipandang oleh manusia, ini tidak dipandang oleh orang lain, ini bisa bermanfaat buat 5.000 orang, 10.000 orang, 15.000 orang. Tanya dirimu, ya, jangan minta mulu. Minta di sini, minta di sana. Baru ketemu, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu. Pak, bayarin uang kos. Mas siapa? Ayo dong, berubah dong. Saya manusia terbatas. Hari ini saya bisa sayang sama kamu, besok belum tentu. Tapi Tuhan, Dia punya kasih yang tidak dibatasi oleh apa? Makanya Tuhan hadirkan kita di sini, bukan dihadirkan dengan kosong. Tuhan taruh di dalam hidup kita. Engkau tidak dihadirkan menjadi orang yang kosong. No, enggak. Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih semua yang kau butuhkan untuk kau berhasil. Bukan lewat orang lain, Pak. Kasihan. Ayo. Tadi saya bilang, tanya sama dirimu, apa yang ada padamu lebih dari cukup menjadi berkat buat orang. Amin. Udah gak mikirin lagi, mikirin diri mulu. Sampai kapan mikirin diri terus? Ayo berubah. Anak kecil yang tidak berdaya, di tangannya ada berapa? 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan, 5 roti. Hah? 5 roti, 2 ikan. Bayangkan anak yang tidak dipandang ini, orang yang tidak dipandang ini bisa bermanfaat buat 15.000 orang. Ya, lebih dari cukup. Pak Tata, lebih dari cukup.
apa yang Tuhan kasih. Tuhan, ya, kalau saya utus Jackson, utus untuk mengerjakan tugasnya yang dari saya percaya, nggak saya suruh begitu aja. Dia saya perlengkapi dengan semua yang dibutuhkan untuk melakukan tugasnya. Nggak mungkin dia kelaparan, nggak mungkin dia nggak punya ongkos, nggak mungkin dia dikasih bonus gaji. Ayo, ini tempat udah sendiri begini nih, ya. Kalau kita nggak berubah, tiap hari kita akan ditangkap di bawah, tangkap. Makanya pagi-pagi mandi. Mandi, ganti bajunya. Mandi. Hah? Apa mau direndahkan orang tiap hari? Nggak mau kan? Nggak mau dong. Tapi ada orang yang menikmati direndahkan orang setiap hari. Supaya kelihatan memprihatinkan, bajunya sobek-sobek. Dibawa anaknya supaya kasihan orang. Hari ini saya mau katakan sama kita, ayo kita berubah. Saya nggak bisa apa-apa, ini manusia biasa. Tapi Tuhan nggak terbatas untuk menolongmu. Tuhan nggak terbatas. Berhenti mulai dari punya mental minta-minta jadi memberkati. Saya bilang, Tuhan tidak hadirkan kita untuk seperti ini. Tuhan hadirkan kita untuk berkati. Bless you bro, you are blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed. Ayo, berkati orang lain, berkati orang lain. Bukan memberi, bukan cuma tentang makanan, bukan tentang minuman. Tapi memberi itu kasih apa yang ada padamu untuk bisa bantu orang. Amin. Ayo. Dari awal ibadah ini Tuhan bilang untuk bikin ibadah, suruh Tuhan kasih makan. Hah? Tuhan kasih makan. Tuhan belum pernah ngomong, coba mau tes dulu mereka kalau mereka kasih makan, datang. Rasain, kalau sampai Tuhan ngomong gitu, rasain dulu, rasain. Sampai hari ini Tuhan belum bilang, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Jangan sampai bilang ya Tuhan, jangan. Nggak usah khawatir tentang itu. Ayo, tapi dari ibadah ke ibadah, ayo kita berubah. Dimulai dari apa? Berubahnya? Iya, dari diri sendiri. Mulai dari apa? Dimulai dari tidak ada yang akan berubah kalau pikiranmu tidak berubah. Kalau pikiranmu tidak diperbaharui, tidak akan ada yang berubah. Ya. Kalau kita berkata Tuhan memang saya hidupnya begini, ya sudah memang hidupmu akan begitu terus. Pak, nggak usah kasihan sama kita Pak, emang udah begini. Ayo berubah. Saya udah bilang tadi, Tuhan hadirkan kita di sini bukan dengan kosong. Tuhan kasih dalam hidupmu semua yang kau perlukan untuk berhasil dalam hidup ini. Ya, lihatnya orang lagi, lihatnya orang. Nggak usah berhenti lihat orang. Orang itu kenapa sukses? Kita nggak tahu dia selama puluhan tahun ngapain. Ayo, lo kalau mau begini terus kapan sukses? Begini terus. Hah? Ayo. Kalau nggak tahu, kalau masih belum tersentuh juga dengan firman Tuhan hari ini, ayo. Ya. Berhenti, ya. Bukan tentang berapa lama kamu ibadah seminggu, berapa? 20 kali. Satu minggu berapa kali ibadah? 2 kali. Oh, 2 kali. Siapa yang 5 kali? Halo? Siapa yang 5 kali? Oke. Yang pertama, ya, walaupun mereka punya uang, cukup uang untuk kasih makan 5.000 orang, 10.000 orang, 15.000 orang. Pada akhirnya uang itu nggak jadi dibelanjakan. Kenapa? Karena katanya 3 hari perjalanan. Bukan Tuhan Yesus dan timnya nggak punya uang, dia punya uang. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan uang bukanlah jawaban. Lu punya banyak duit.
jawaban juga. Apa? Hari itu jawaban kenapa bisa makan 5.000 orang? Iman. Iman. Kenapa? Karena ada orang yang mau ngasih apa yang dia punya. Amin. Kalau anak itu nggak mau, Tuhan Yesus nggak bakal paksa. Tapi anak itu mau ngasih. Apa yang kamu punya bukan untuk dirimu sendiri, untuk orang lain juga. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, Tuhan tidak mungkin hadirkan kita di sini. Kalau untuk diri kita doang, nggak mungkin dihadirkan di sini. Makanya dibilang ke Adam, ya Tuhan mengatakan, let's make man in our own image. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Berkuasa itu apa? Mengelola. Berkuasa itu mengurus. Ya. Apa yang Tuhan kasih? Tubuhmu diurus, hidupmu diurus, keluargamu diurus, pekerjaanmu diurus. Ini gimana? Gimana mau sukses? Mandi aja nggak pernah. Ini bait suci. Tubuh kita ini the temple of the Holy Spirit. Ini adalah bait sucinya Allah. Bait suci nggak pernah mandi. Ya Tuhan, Tuhan. Namanya udah suci. Harus dirawat. Diurus badannya dengan baik, diurus waktunya dengan baik, diurus keluarganya dengan baik, diurus semua yang Tuhan percayakan diurus. Memang tiba-tiba kita ngelamar tempat kerja 1 bulan langsung promosi? Ya, dilihat dulu kamu orangnya orang yang taat apa enggak, kamu orang yang disiplin apa enggak, kamu orang yang bisa dipercaya apa enggak, kamu orang karakternya bagus apa enggak. Bukan cuma pintar, tapi karakternya enggak ada, enggak bakal diterima. Ayo, setiap kita beribadah sudah dengar firman, dan berulang-ulang saya bilang, Tuhan tidak akan menjawab apa yang kamu doakan. Wah, ajaran sesat. Tuhan tidak akan memberikan apa yang kamu doakan. Belum tentu. Kenapa? Karena di dalam doamu terlalu banyak keinginan. Halo? Amin. Tuhan pasti akan mempercayakan kepadamu apa yang bisa kamu urus. Amin. Usah mimpi lah punya mobil, usah mimpi punya rumah besar, usah mimpi punya keluarga yang baik. Oh, yang sekarang aja kamu nggak bisa dipercaya. Yang sekarang aja kamu nggak bisa diurus loh. Hah? Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang bisa kamu kelola. Amin. Apa yang bisa kamu urus. Halo? Nek, ini lagi gak ada Nek, jangan tidur dong. Suara udah sampai ke Glodok Plaza. Halo? Tuhan akan memberkati apa yang kamu kerjakan dengan baik. Amin. Apa yang kamu urus, Tuhan akan perintahkan pertumbuhan. Ingat, ketika saat itu Tuhan belum menghadirkan hujan katanya. Kenapa? Belum ada pertumbuhan. Kenapa? Karena belum ada manusia, belum ada orang yang mengelola. Tuhan belum hadirkan pertumbuhan. Pengelolaan itu akan menggerakkan Tuhan untuk memberkati dengan pertumbuhan. Amin. Tapi kalau satu kita nggak bisa dipercaya, mimpi mau dapat 2. Satu nggak bisa dipercaya, mimpi mau dapat 5. Ayo hari ini berubah. Nggak usah lihat apa yang dimiliki orang. Hah? Kita nggak tahu hidup orang itu, kenapa dia bisa punya motor, kenapa dia bisa mobil, kenapa dia punya rumah. Kita nggak tahu puluhan tahun dia ngapain. Udah urus diri kita, karena di dalam diri kita juga ada semua yang kita butuhkan untuk kita berhasil. Tuhan utus kita di sini sebagai dutanya Tuhan. Tuhan mau dutanya itu berhasil. Amin. Kalau dutanya berhasil, yang senang siapa? Yang mengutus. Luar biasa. You are my faithful servant. Tapi kalau tugasnya enggak,
Siapa ya kira-kira yang udah mah, lu nggak bakal dipikir, udah dilupain. Orang kemarin aja bergayanya nggak benar. Ayo kita urus hidup kita dengan baik. Ayo. Kalau kita nggak urus hidup kita dengan baik, bagaimana mau dapat yang lebih baik? Bapak Ibu Saudara semua, firman Tuhan hari ini, di mana Yesus, ya, di dalam sebuah ketaatan, ada anak kecil, ya, bilang, halo anak kecil, seringkali kan orang begitu, anak kecil bisa apa gitu, dan Tuhan pakai kesetiaan anak kecil ini untuk bisa, akhirnya Tuhan di saat itu mereka melihat mujizat, akibat ada orang yang mau memberikan apa yang dia punya, apa yang kamu punya. Itu bukan dirimu saja. Urus dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Tuhan pasti akan perintahkan pertumbuhan. Ya, kita nggak pernah lihat pohon durian itu. Tiba-tiba kita nggak terasa tiba-tiba udah jadi pohon. Tiba-tiba udah berbuah. Kita pernah lihat dia bertumbuh gitu enggak? Siapa yang memberikan pertumbuhan? Tiba-tiba anakmu udah gede, cucumu udah gede. Ini gimana caranya secara Tuhan bisa? Kita nggak lihat dia. Tiba-tiba jadi gede, nggak bisa. Orang tiap hari juga bersama kita kan, kita nggak. Segala sesuatu yang kamu urus dengan baik, Tuhan akan hadirkan pertumbuhan. Amin. Usahamu, bisnismu, talentamu, karuniamu, semua yang Tuhan percayakan bagimu, kalau kita urus dengan baik, Tuhan pasti lipat gandakan. Rumusnya gitu. Barang siapa bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, maka dia akan dipercaya hal-hal yang lebih besar. Itu rumusnya. Makanya tadi saya bilang, bukan semua yang kamu doakan Tuhan akan jawab. Enggak. Pasti Tuhan bilang, kalau gua kasih 30 juta nih, wah, ini bisa tiap hari ke diskotik nih orang. Hah? Ini bisa-bisa mabok nih. Apa namanya nih? Yang lorok seberang apa namanya? Ayo. Hah? Dibilang enak, iya memang enak. Dibilang enak, iya memang enak. Tuhan tahu yang mana yang berguna bagimu, Tuhan akan kasih. Yang mana yang menjadi kebutuhanmu, itu akan Tuhan kasih. Amin. Tapi kalau keinginanmu, Tuhan tar dulu. Ntar lo hancur gara-gara itu. Ya? Jadi jangan bilang Tuhan, kenapa aku sampai hari ini begini? Coba ngaca, ayo kita ngaca. Ya. Kita kosnya 300.000. Apa? Terus berdoa buat rumah, Tuhan, rumah. Ya, tempat kos yang sini aja sekarang lo nggak urus. Hah? Ayo. Tuhan mau sukses, kuliahnya nggak diurus dengan baik. Mau sukses, tapi kuliahnya nggak diurus, pelajarannya nggak diurus. Tuhan, keluargaku mau keluarga yang baik. Ya ampun. Jadi bapak istri anaknya digebukin. Hah? Jadi anak nggak hormat sama orang tuanya. Jadi istri menghormati suaminya, suaminya sama istrinya. Bagaimana Tuhan mau memberkati dengan pertumbuhan? Orang kitanya nggak bisa, nggak setia. Ya, semoga diam kita ini karena masuk meresap. Coba sama-sama. Resep. Sapi. Ayo. Saya mau kesaksian buat kita semua. Saya pertama kali ke Jakarta, saya pindah-pindah rumah. Mau di rumah orang Batak, mau di rumah yang bukan orang Batak, mau di rumah yang bukan orang Kristen, nggak ada masalah karena semuanya tergantung sama kita. Kalau lo numpang di rumah orang, tahu diri. Kalau lo nggak tahu diri, diusir. Tahu diri, harus tahu diri. Sama, kita juga numpang di sini, harus tahu diri. Kalau Tuhan hadirkan kita di sini, harus tahu diri. Dikasih Tuhan tempat yang bagus begini, kita harus tahu diri. Ya, kemarin coba di sana kipas terus, kipas. Ya,
baunya entah apa loh. Ntar disuruh mandi, ada yang cuci muka. Ini tempat Tuhan kasih untuk kita beribadah. Ayo dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Tadi perbedaannya taman dengan hutan. Saya ulangi lagi, sekali lagi, apa bedanya? Taman diurus, hutan belantara nggak ada yang urus. Nggak ada orang yang mau pacaran senang-senang di hutan belantara. Kemana? Ke taman. Hah? Taman Suropati. Hah? Loh, Taman Suropati dia. Taman yang paling banyak dikunjungi di Jakarta itu Taman Suropati. Kenapa? Karena indah. Kenapa indah? Karena ada yang urus. Kalau ada yang urus itu jadi hutan belantara. Nah itulah bedanya pengelolaan. Pengelolaan yang membedakan yang mana yang rapi, yang mana enggak. Semua kita, kalau kita kelola semua yang Tuhan kasih dalam hidup kita, maka kita akan menjadi indah. Bukan cuma di hadapan Tuhan, tapi di tengah-tengah manusia ini. Amin. Apa lagunya itu? Coba mainkan dulu, boleh nggak nyanyi? Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saudara, mari kita simpulkan firman Tuhan. Ketika terjadi peristiwa di mana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, di sana dikatakan mereka tidak mendapatkan makanan di kota yang banyak makanan, tetapi di tempat di mana mereka kelaparan, yang perjalanannya jauh 3 hari perjalanan. Tuhan mau apapun, dimanapun engkau berada hari ini, Tuhan mau memakai engkau dari tempat di mana kamu berada. Sekali lagi saya bilang, Tuhan akan memakai engkau dari tempat di mana kamu berada hari ini. Yang kedua, ya, murid-muridnya udah berusaha nyari kesana nggak ada, ya. Hari ini Tuhan mau yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mulai dari di mana kamu berada. Yang kedua, dengan apa yang kamu punya. Katakan dengan apa yang kamu punya. Dengan apa yang kamu punya. Dan yang ketiga, anak ini dengan apa yang dia bisa. Oke, mulai dari di mana kamu berada, dengan apa yang kamu punya, dan dengan apa yang kamu bisa. Amin. Start from where you are, with what you have, and with what you can. Nggak usah lihat tempat orang, nggak usah lihat apa yang dimiliki orang, nggak usah lihat apa yang orang bisa. Kamu punya sendiri dari tempatmu sendiri, dan kamu bisa karena Tuhan yang memberikan kapasitas kamu bisa. Amin. Berikan panggilan bagi Tuhan. Pertama, 1, 2, 3. Mulai dari di mana kamu berada. 1, 2, 3. Mulai dari di mana kamu berada, dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu bisa. Semua Tuhan taruh di sini, dalam diri. Nggak usah nyari kemana-mana. Itu ada di dalam diri. Ya, amin. Itu terjadi di sini. Dan kita mau mujizat yang sama
dengan apa yang kita punya, dari mana kita berada, dengan apa yang kita bisa, mujizat pasti terjadi. Amin. Di sini ada orang yang mengerti itu. Dengan apa yang dia punya, mujizat terjadi. Ketika sudah di tangan Tuhan, tidak bisa menjadi bisa. Kelemahanmu menjadi kekuatan.